Assalamualaikum, selamat malam, selamat jumpa para netizen di seluruh dunia, terutama netizen yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan ini, Bang Agam hanya akan berbicara sekilas tentang daftar calon tetap anggota legislatif di PRK Aceh Tamiang yang sudah ditetapkan oleh KIP. Semua netizen mungkin sudah melihat nama-nama yang tercantum pada daftar nama calon tetap untuk calon anggota legislatif di PRK Kabupaten Aceh Tamiang periode 2024-2029 ya. Berdasarkan DCT yang telah disiarkan oleh KIP Aceh ataupun KIP Aceh Tamiang serta telah disiarkan oleh berbagai media, setelah Bang Agam lihat nama-nama yang muncul dalam komposisi daftar calon tetap, baik yang ada di Dapil 1 Aceh Tamiang, yaitu untuk Kecamatan Karangbaru, Kecamatan Sekrak, Bandar Pusaka yang menyediakan 8 kursi ya. Itu juga DCT yang tercantum untuk Dapil 2 Aceh Tamiang yang meliputi Kecamatan Manyapahit, Kecamatan Bendahara dan Banda Mulia yang menyediakan 8 kursi ya, dan DCT untuk Dapil Aceh Tamiang 3 yang meliputi Kecamatan Kota Kuala Simpang, Rantau, Seruai ya, yang menyediakan 10 kursi, dan DCT Dapil Aceh Tamiang 4 yang meliputi Kecamatan Butuhan Muda, Tamiang Hulu dan Tunggulun yang menyediakan 9 kursi, sehingga total keseluruhannya untuk pemilu 2024 mendatang untuk kursi di DPRK Aceh Tamiang tersedia kuota sebanyak 35 kursi. Setelah Bang Agam perhatikan nama-nama DCT yang telah disiarkan oleh KIP Aceh ataupun KIP Aceh Tamiang serta berbagai media, ternyata Bang Agam lihat nampaknya ini Partai Nasional Nasdem bakal pegang palu pada hasil pemilu 2024 mendatang. Karena Bang Agam lihat komposisi caleg yang ditampilkan oleh Partai Nasdem Kabupaten Aceh Tamiang yang diketuai oleh Moli Jardikri, caleg-calegnya ini rata-rata ini memang berkualitas. Bang Agam lihat caleg-calegnya ini, caleg-caleg yang betul-betul sudah disaring dengan cermat dan unggul. Ini bakal berpotensi meraih suara banyak, ini bakal diraih suara oleh Partai Nasdem Kabupaten Aceh Tamiang. Memang lihai ini Mauli Jardikri sebagai ketua Partai Nasdem Kabupaten Aceh Tamiang dalam merekrut caleg-calegnya. Makanya Bang Agam mengatakan pada pemilu legislatif 2024 mendatang, Nasdem ini nampaknya hasilnya bakal memegang palu di DPRK Aceh Tamiang. Adapun faktor-faktor selain calon-calonnya yang memang banyak yang berkualitas, ya kan, faktor lain yang mendukung Partai Nasdem Aceh Tamiang ini bisa meraih suara banyak di setiap dapil, itu juga diuntungkan ada beberapa faktor, ya kan, antara lain, ya kan, misalnya persoalan KIP di Komisi 1 itu ya, itu juga menguntungkan bagi Partai Nasdem, akan mengurangi dampak terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh. Itu ada dampaknya terhadap Partai Aceh, ada dampaknya terhadap Partai Gerindra dan partai-partai lain yang ada di Komisi 1. Menguntungkan Nasdem. Persoalan KIP yang ada di Komisi 1 menguntungkan Nasdem ya. Faktor lainnya adalah
calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin juga itu juga sangat menguntungkan bagi Partai Nasdem tingkat Kabupaten Aceh Tamiang. Secara linear ya, Aceh ini kan mayoritas pada pilpres mendatang mendukung Anies dan Muhaimin. Otomatis punya dampak juga ini terhadap hasil yang akan diperoleh oleh Partai Nasdem di tingkat Kabupaten Aceh Tamiang. Masih banyak lagi keunggulan-keunggulan lainnya yang mungkin belum bisa kita ungkapkan pada pertemuan ini akan datang, akan kita ungkapkan. Nasdem yang dipimpin oleh Mulyjar Jikri memang betul-betul sangat selektif dalam memilih calon anggota legislatifnya dan rata-rata berkualitas. Inilah yang bakal membuat Partai Nasdem pada hasil pemilu 2024 mendatang bakal memegang palu ya di DPRK Aceh Tamiang. Itu aja ya. Terima kasih yang udah nonton video ini, sudah like, sudah komen, apalagi yang sudah membantu share ya. Ini aja dulu ya sementara. Nanti akan kita cek lagi di lapangan bagaimana sikap pemilih Aceh Tamiang ini terhadap Partai Nasdem dan partai-partai lainnya. Oke, ya. Sampai jumpa.